remaja itu wujudnya ada di kongres regional. Cabang, anak cabang, nanti, ya. Nah, yang dikatakan konsepnya dewasa itu ada di kelas madya, ranting, anak ranting, ya. Yang dikatakan tua tahapannya sampai ke cucu ranting, itu konsepnya ada di kelas utama. Jadi gini kan kalau bonsainya ingin dapat bendera, ojo salah kamar. Lah sampean sadar tahapannya itu masih remaja, yo elet regional. Selama konsep sampean itu garis batang sesuai dengan gayanya, tahapannya sama remaja, yakin itu merah. Sing garis kamera itu garis gayanya tidak sesuai dengan wujudnya, garis batang tidak sesuai modelnya atau gayanya, tahapan ini orang jelas, larang. Kayak hijau piro. Karena gimana pun apresiasi kita tetap harus menghargai karya seseorang apapun itu wujudnya. Selama ini kalau kita perhatikan sudah jarang sekali kalau nggak marah di suatu kongres itu nggak dapat bendera, minimal hijau tidak apa. Tetapi cara melihat kita pohon itu walaupun hijau dan sebagainya, kita lihat di balik rapotnya. Kalau di rapot kita mulai dari penampilan, gaya dasar, keserasian dan kematangan itu tercapai minimal 75A. Berarti barang yang sampai ini prospek untuk diteruskan. Tapi kalau jenengan dapat nilainya hijau di bawah 75 sampai gaya dasarnya bawah 72 nah cepat-cepat serana tak mungkin. Kalau nggak diubah konsep sesuai dengan garisnya, nggak akan jadi apa-apa. Maksudnya ya orang tiga tak mungkin sampai restyling, sampai berubah konsepnya sederhana kan. Ojo sesuatu loh. Dol. Jadi jelasnya. Dari sejak awal kita harus sadar kalau bonsai kita memang kemampuannya itu sampai tahapannya remaja bisa menurut regional. Tapi ada bonsai yang memang udah matang tahapannya sampai dewasa ataupun tua, kalau belum pernah ikut kongres, belum aturan main harus regional, harus tetap. Nah pohon itu pasti rata-rata langsung bisa masuk ke lulusan dan sebagainya. Pohon yang program lama tapi belum pernah ikut kontes. Dan kebetulan sudah matang, jadi tahapannya sampai ke tujuh ranting, baru itu karena persyaratan untuk kejenjang maten utama harus lewat regional, mau nggak mau ke regional. Begitu ke regional pasti rata-rata selesai. Jadi yang harus kita pertegas itu Mas Yo, satu garis batang sesuai gaya di sini. Sudah nggak pohon kita itu garis batangnya sesuai model atau gayanya? Rata-rata itu beleset. Kita kan kenal 5 dengan gaya dasar. Apa aja 5 gaya dasar itu? Itu ikuti. Kalau udah ketemu kita tentuan itu dan kita ngikuti komposisinya, walaupun tidak kita dengan terampil dengan arahan kawat yang baik, asal arahnya aja, sesuai arahnya aja, bonsai itu bisa pilih. Nah, dikatakan bonsai akan mencari keseimbangan hidupnya itu seperti itu. Ketika garisnya itu sesuai dengan modelnya, titik tumbuhnya aman jarno, wes mencedak tidak, bisa pilih. Apa sih contoh? Abang ya. Maksudnya? Nah contohnya nanti kan di sana prakteknya. Oh iya. Ini tanya ada lagi nih, mau tanya boleh nih? Boleh. Oke. Ojo sing angel-angel lho. Iki titik tapi fatal nih. Kok tuku ke gak ya wis sik kene. Itu menunjukkan karakter Jawa Barat sama karakter Jawa Timur. Itu jatuh salah satu bukti
bonsai itu beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Itu yang nggak bisa kita begini. Karakter Jawa Barat tidak akan bisa berubah. Dan saya pernah mendalami itu, melajari itu. Akhirnya saya ketemu, kenapa sih orang Jawa Barat bisa seperti itu sampai bisa diartikan seperti itu juga. Karena keterbatasan zaman dulu, pelaku-pelaku bonsai di Jawa Barat itu mengadaptasikan pohon-pohon besar itu selalu melihat di pohon di pinggir jalan. Nah, awalnya pohon di pinggir jalan itu posisinya kan tegak lurus seperti ini. Tak mau menjulang, iklim kita kan mahkotanya penuh, kan pasti di tengah, nggak mungkin di pinggir. Nah, ini kena masalah aliran listrik. Karo PLN dipotong. Pena. Ya kan? Akhirnya yang di depan ini yang paling tinggi kan di depan yang ke arah jalan. Akhirnya, gini lah. Makanya pohon di pinggir jalan rata-rata kan singgil ini kan botak. Jadi gini mahkota ini nangkar ke belok. Nah itu gitu di Jawa Barat. Akhirnya komposisinya seperti kodok pelangi gini kan. Saya bukan nani ya. Iya. Terus kalau saya adaptasikan ke adat istiadat, coba sama kenal orang daerah Jawa Barat dan sebagainya. Halus kan? Tapi sama boleh masalah begini. Jadi beda tidak beda. Ya nggak? Ngomongnya aku mau gini Jawa Timur, mau Jawa Barat tapi dibuat. Masalahnya enggak. Ketika kita bikin datang ke Batang Mahkota ini, kalau di kita selalu penggal dulu, kita ambil dari belakang, kita tarik naik ke depan. Tapi kan nggak perlu tutupan, karena tutupan ini, karena kalau kita ambil dari belakang, kita penggal, kita ambil lagi naik, kita bikin leher. Nah leher ini janggut kan ditutup dengan komposisi mahkota. Tapi lagi lah, terus ini, awal butuh tutupan kan? Butuh. Jadi tidak nyoprok. Tapi kalau Malang selalu dipenggal di ambil dari mahkota dari belakang atau dari samping. Kajar ini Mas Badut ya tak sudah ngomong. Dia guru masih keren. Nanti kita pakai dipotong bikin ya, dari belakang atau dari samping. Nah ini kan ikut mahkota, nggak perlu tutupan. Sebenarnya masalah nyoprok nggak nyoprok itu sebenarnya cara teknik awak mungkin mahkota aja sih nggak pas. Tapi lah di Jawa Barat selalu seperti itu. Makanya Jawa Barat selalu dia cari tulian untuk tutupan. Nggak tahu di samping kan, nggak tahu di sini kadang-kadang nggak bisa betul nggak ada nyoprok. Kadang orang nyoprok sing enak karena dia lurus menggerakkan tutupan ini. Ada yang nggak bisa tapi nyoprok. Tapi proses Kalau di kontes penilaian gimana seperti itu? Dia pasti ngotot mengawal di foto begini. Dia nggak punya dimensi. Dulunya juga dimensi. Dimensi garis batang leher kan dimensi. Kedalaman ruang garis batang. Nah, komposisi kan gini. Ini yang dinamakan wujudnya. Dimensi isi. Garis batang ini tekukan ini dimensi. Spasi ruang ini dimensi kosong. Ini dimensi isi, dimensi kosong. Komposisi melahirkan dimensi isi dan dimensi kosong. Karena dimensi kepalamu nggak tutupi, bahasamu nggak dan jumlahnya pasti nilainya drop. Tapi kenapa di Bandung semua seperti itu? Nah saya bisa ngolok kontes satu sebut KB mono KB, terus gini. Enggak. Ya mau nggak mau dipilih dari mana yang terbaik dari 100 ini. Tetap ketemu nih nyoprok, boleh nyoprok sing. Itu akan diapresiasi dengan baik karena dia menggunakan ujuk-ujuk capak di gini kang ono tekok ini langsung di tekuk rono semua. Nah ini fatal. Tapi ketika jenengan keluar dulu dimainkan dengan distorsi istilahnya tekuan terus dengan larikan lepas ke belakang baru ke belakang lagi. Nah ini yang dikatakan teknik. Kita tahu jenengan akan melakukan trik untuk mengisi komposisi yang kosong yang harusnya diambil dari mata tunas dari sini, kan itu? Kan? Ya. Jenengan ambilkan di sini. Tapi kalau jenengan pemindahan tidak tumbuh ke sini tidak serta merta,
Gak ada masalah. Ini dikatakan biasanya kalau istilah itu titik ya. Tarikan ke sini baru dikeluarin. Nah itu kan dikatakan teknik distorsi. Iku sih bisa turun. Tetapi tidak langsung dilempit nang ini. Nyokot nyolong maling. Nah ini jadi sama dengan nyoprok gak enak ya. Itu nyolong gak enak, gak pantas. Tapi saya caranya nyolong pantas ya. Ngutil. Sebenarnya gitu lah mas. Kalau kita mengkompromi seperti itu, kalau di bahasa kesenian, kita udah mulai tidak jujur dalam berkesenian. Nah, karena kita masih bermain berolah rasa itu dengan wujud. Kadang-kadang itu wujud itu harus ada, kadang tidak perlu ada. Yang dikatakan kosong itu isi itu kosong kan itu. Selama komposisi yang lainnya bisa mengcover seolah-olah itu ada titik tumbuh di situ, ada titik komposisi, memainkan komposisi yang lain, sebenarnya itu yang harus dioptimalkan. Tapi kalau ini kan harus paksa tulis dari istilah histori dan sebagainya. Sebenarnya kalau pada kesenian dibonceng, jadi kan udah mulai mengkompromi tidak jujur dalam kesenian. Itu pengertian. Nah, tapi namanya apresiator tetap berbaik hati selama itu menjadikan menggunakan teknik yang memang enak, bisa berkompromi, ya tidak ada masalah. Tapi ketika jenengan dalam pemikiran ekstrim, ya itu ya diteriaki, maling kan gitu. Itu tidak bisa dikompromi. Kasarnya ngomong ini kalau misalnya ini hijau semua kan bisa, malingnya bisa, tidak belas. Didolai bocah ini. Jadi ada sesuatu yang memang bisa diterima secara nalar dan itu memang jadi sesuatu yang nilai lebih dan diapresiasi dengan baik. Ada sesuatu yang tidak bisa dikompromi. Bagaimana prospek Konsep dengan populasi mas? populasi. Sebenarnya ini larinya ke pendirian ya. Kalau bocah populasi tetap secara pendirian kita lihat identifikasikan di daun terakhir apa. Tetapi proses populasi ada proses populasi memang penyatuan kampungnya ada yang sempurna, ada yang belum, kan gitu. Ya ini. Sebenarnya itu masalahnya ketika jenengan teknik penyambungannya jenengan itu tekniknya yang kurang pas. Ini mas, kalau teknik sambung itu biasanya kan teman-teman kadang ada yang di cabang ya, potong terus sambung di tempat potongan itu. Kalau teknik yang benar gimana? Kalau di Makanya kadang kita nyambungkan dengan tekniknya nggak pas. Seperti bikes kalau kita potong dulu terus kita sambungkan, cenderungnya kan bener di sini. ya. Kenapa kita nggak sambung susu dulu? Kalau susu, apalagi di ini masih ada polybagnya, kita susukan seperti ini, kita nembak, itu pasti utuh. Dari bawah ya. Ya tetap di cabang tumbuh ini. Jadi makanan dari yang ori dengan makanan yang kita sambungkan dari satu rumah. Nah ini kan jadi originalnya. Jadi pembakaran kambium kan cepat sempurna, nggak medul. Jadi dengan potong di depannya lah pasti itu jadi yang mau disambung dengan nggak bukan di sini lagi. Istilahnya susu ya, populasi susu. Nah jadi kan kalau dengan sistem bidang dari polybag itu lebih cepat. Tapi yang kadang-kadang jadi permasalahan itu kadang-kadang bendol akhirnya jadi sambungan tapi ada jejaknya, ya kan? Si masing jenayah sama itu kan jejaknya. Padahal di bonsai itu syarat mutlak bonsai yang baik itu unsur jejak campur tangan manusianya seminimal mungkin hilang. Selama itu terindikasi jejaknya, ya nilainya pasti berkurang. Bukan kok bisa, nilainya berkurang. Jejak kan nggak bisa frontal ngomong-ngomong, itu sambungan, nilai hadis kan bisa jadi. Pasti nilainya berkurang.
pasti. Jadi kalau kita mau sambung ganti daun dan sebagainya, ya cenderungan yang berhasil itu yang bisa penjabarannya bisa utuh itu rata-rata susah. Kalau kita potong langsung kita ini hanya sedang nempel, itu pasti bedol. Itu kan ilmu dagang yang tak mungkin, tapi apa? Naik mobil, kita sambung orang mangkok merah-merah. Sampai seket di sana. Padahal pucuknya kayak gini tuh loh, sampai seket. Kayak gimana seket yang selalu ya gue sambung tuh, pucukan itu sampai seket rongga apa sih? Padahal itu betul. Tetapi kalau ini kan bergerak ke ekspresi, tidak dipermasalahkan maupun silindris panjang isinya tidak dipermasalahkan. Karena dikatakan kekuatannya, irama garis batang, kekuatannya ada di garis batang, dipertegas dengan wujud. Jadi tidak ada masalah silindris atau tidak. Tergantung konsepnya sampai ke posisi. Konsepnya namanya ini ekspresionis surrealis dipermasalahkan silindris. Silindris akan jadi seorang kekuatan garis tegas, nanti ekspresi. Tapi kalau dikit gaya naturalis, dari silindris karena ada titik tumbuh yang dikatakan silindris itu karena titik tumbuh yang semestinya tidak ada kekosongan titik tumbuh. Akhirnya jadi tumbuhnya di atas, kan jadi silindris. Jadi sebenarnya mau silindris mau enggak itu tergantung dengan untuk meletakkan konsepnya. Kalau konsepnya ke ekspresionis atau surrealis, saya rasa silindris kan jadi masalah akan jadi kayak tadi. Tapi kalau konsepnya mau naturalis akan jadi masalah. Jadi sebenarnya buat saya itu salah satu yang kecil dan yang saya sampai pikir susah. Pertama itu konsepnya. Garis itu satu pikir. Lagi sampai ngomong naturalis, sikil ono enggak? Gak ono, dengan geser. Bicara model atau bicara gaya. Nah, dari gaya tegak ini kan bisa ketemu bunyi, bisa ketemu dimiringkan menjadi gaya miring. Dari bunyi ini, tapi lain dan macam-macam model itu ribuan. Bahkan ada model yang mungkin awal di video saya sebut model lebaran. Atau ketemu twin trans, triple trans, dalam karuan. Seperti itu. Jadi ojo terlalu pusing dong silindris dan silindris. Lagi kalau silindris itu berarti konsepnya sama ini. Semua ini. Monggo yang lain.